Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul habibul karim wa lahu ala dzalika minasyai'in wa syai'in alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM ataupun yang mewakili, yang kami hormati sepuh para ketua, para tokoh masyarakat yang ada di BSD, jamaah diri rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah ini kita bisa berkumpul berwajah di tempat ini, di masjid yang indah, masjid yang bagus, masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Semoga kehadiran kita di masjid sini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahmatullah, saya duduk di sini sebelumnya saya mohon maaf apabila kurang berkenan, karena namanya badal pengganti ya Pak ya. Karena badal belum tentu ini sebaik orang yang digantiin. Jadi kalau nanti ada kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Namanya juga Pak Serap. Pak Serap itu biasanya lebih, ya namanya nomor 2 ya, bagusan yang pertama itu. Jadi kalau nanti ada kekurangan, ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimahullah, untuk perkenalan singkat, saya sebenarnya setiap hari mondar-mandir di sini, bolak-balik di sini. Kebetulan anak saya juga di situ sekolah, anak saya yang perempuan itu sekolah di Amizah. Jadi aktivitas saya hampir tiap hari, 2 kali sehari itu mampir ke masjid ini. Ya, untuk nunggu, sambil nunggu saya biasanya sholat duha di sini, numpang sholat dan sebagainya. Jadi nanti kalau bertemu ya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang ya dari saya, karena biasanya sehari-hari saya tidak memakai baju-baju yang formal. Hadirin rahimahullah, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan bicara banyak ya, kemudian bicara hal yang nanti istilahnya membuat kita berpikir keras. Tapi mari kita berefleksi terhadap diri kita, terhadap keimanan kita, terhadap status kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Mari kita merefleksikan diri kita, mari kita bermuhasabah, mengingat pada diri kita itu seorang mukmin, maka kemudian apa yang harus ada pada diri seorang mukmin. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, memberikan ciri terhadap orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang mukmin. Tanda-tandanya itu tersebar banyak di dalam ayat Al-Quran, yaitu di sana mencirikan atau kemudian memberikan gambaran ciri-ciri seorang mukmin itu bagaimana, orang yang beriman itu bagaimana. Ya, jadi kalau di sekolah, ini kebetulan saya itu ngajar ya. Saya udah ngajar 17 tahun.
Di kemarin saya menggambarkan tentang ciri-ciri orang mukmin itu bagaimana. Saya kemudian bertanya pada anak didik saya, kepada siswa saya itu, coba anak-anak semuanya sudah diajari tentang hewan yang dia berkembang biak dengan bertelur, ya, atau disebut ovipar. Ya. Kalau hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu kira-kira cirinya apa? Gitu. Bapak-bapak kira-kira bisa menjawab nggak ini? Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dan bertelur. Sebelum saya masuk ke sana, ke materi yang saya sampaikan. Kenapa Pak? Betul. Tidak berdaun telinga. Nah, itu salah satu ciri. Hewan yang bertelur itu tidak berdaun telinga. Ya kan? Bapak Ibu, Bapak perhatikan itu, tadi semuanya perhatikan. Kalau yang berdaun telinga biasanya dia berkembang biak dengan beranak. Bebek, ayam, ya kan? Kemudian angsa dan sebagainya itu berkembang biak dengan bertelur karena nggak punya telinga. Nggak berdaun telinga. Kemudian apa lagi? Bukan ciri-cirinya, ciri-ciri berikutnya apa? Selain tidak berdaun telinga. Wah, ini kayak kembali ke pelajaran aja jadinya. Ulangi anak pelajaran SMP. Baik, saya jelaskan ya. Ciri berikutnya kan dia berkaki dua. Hewan bertelur itu kakinya dua. Ya. Kalau berkaki empat, biasanya dia beranak. Memang ada yang anomali satu hewan itu yang dia berkaki empat tapi kemudian beranak. Bertelur ada anomali dia. Namanya platypus. Kemudian ciri berikutnya apa? Hewan bertelur itu berbulu, ya, manusia bulu kayak bulu ayam itu, bukan bulu rambut ya. Nah, itu ciri-ciri hewan bertelur. Nah, termasuk di dalamnya adalah Allah menjelaskan pada diri kita kalau hewan bertelur ada ciri-cirinya bisa diketahui gitu loh. Hewan bertelur saja itu bisa diketahui ciri-cirinya kayak apa. Ya. Maka kemudian orang beriman itu juga memiliki ciri-ciri. Jadi kalau orang beriman itu ciri-cirinya bagaimana sih? Apa yang kemudian menjadi kriteria orang disebut beriman atau yakin pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita tidak bisa kemudian meneliti sendiri, tidak bisa kemudian karena itu pas lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menggambarkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak sekali di sana itu yang menggambarkan tentang kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Semoga dengan menyebut ciri-ciri ini melekat pada diri kita. Ada dalam diri kita masing-masing. Maka kemudian kita refleksikan dalam diri kita. Ciri-ciri yang nanti saya sebutkan yang itu ada dalam Al-Quran itu apakah sudah ada dalam diri kita? Kalau belum ada, berarti mari kita tambah, mari kita perbaiki sehingga kemudian mendekati dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat 77 itu yang tadi saya sebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan ciri-ciri orang yang beriman. Itu dari sekian banyak ciri itu salah satunya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, irka'u. Artinya apa, Pak? Rukuklah. Rukuklah. Ya.
Kemudian dilanjutkan tidak cukup rukuk, maka kemudian wasjudu, sujudlah kalian. Kemudian tidak cukup itu, kemudian wa'budullah wa'budu rabbakum, maka kemudian beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Cukup sampai situ? Tidak cukup. Ternyata warka'u wasjudu wa'budu rabbakum itu tidak cukup. Dilanjutkan lagi dengan waf'alul khairat, kerjakanlah hal yang baik, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi di dalam ayat itu disebutkan kriteria ciri-ciri orang yang beriman, yang dia mengerjakan rukuk, mengerjakan sujud, menyembah Allah, beribadah pada Allah, dan kemudian melakukan amal kebaikan. Waf'alul khairat. Tidak hanya kemudian beriman pada Allah, tidak hanya kemudian beribadah, tapi kemudian berperilaku baik. Sehingga kemudian dengan demikian maka kemudian menjadi orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang kemudian mendapatkan keberuntungan. Kenapa demikian? Karena aktivitas itu yang kemudian yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala. Orang yang beruntung itu ciri-cirinya kalau dia mengerjakan sesuatu maka mendatangkan pahala. Orang yang kemudian di sana ada kebaikan, yang kemudian dia beruntung itu, maka di sana ada kebaikan-kebaikan lain yang dia peroleh. Itu namanya orang beruntung. Kayak orang dagang aja itu. Kalau orang dagang, maka ketika berdagang maka kemudian dapat keuntungan, bukan kerugian. Modalnya habis, tidak balik modal atau modal malah hutang. Itu namanya orang khasirin, orang yang kemudian dia rugi. Tapi kalau orang beruntung, dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan karena Allah, maka kemudian mendapatkan keuntungan berupa pahala. Dan tidak di situ saja, Allah Subhanahu wa taala pasti kemudian juga memberikan apa? Kebaikan-kebaikan di dunia karena apa yang dia kerjakan. Nah, itu salah satu dari ciri orang yang beriman. Di dalam penjelasannya tentang ayat ini, jadi ada yang menafsirkan bahwa perintah dengan irka'u wasjudu wa'budu itu terkait dengan sholat. Ciri-ciri orang yang beriman itu dia dulu hifdzus sholat, yaitu menjaga sholatnya. Sholatnya baik yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, ya semuanya kemudian dikerjakan, baik yang wajib atau yang sunnah dia kerjakan. Kemudian diikuti dengan waf'alul khairat, pekerjaan yang baik, perilaku yang baik, sehingga kemudian akan mendatangkan pahala dari sisi Allah SWT. Nah, itu salah satu cirinya. Itu cirinya. Itu baru satu loh, Pak. Itu baru satu ciri tentang orang yang beriman. Ada ciri lagi? Ada. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Nanti Bapak hadirin semuanya bisa dilihat itu. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu jadi yang berikutnya. Jadi orang yang beriman itu disebut oleh Allah SWT adalah yang dia memenuhi kriteria yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu. Innamal mu'minuna alladzi, orang-orang yang beriman itu adalah yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah maka kemudian dia bergetar hatinya. Jika disebut nama Allah maka kemudian bergetar hatinya. Jadi kalau kemudian ada azan dari masjidnya, maka kemudian segera mendatangi, segera kemudian memprioritaskan, segera kemudian
bersegera untuk kemudian mendatangi suara itu. Itu idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, karena diingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian segera kemudian aktivitasnya selesai, ya cukup dicukupkan, ya pending gitu aktivitasnya. Kemudian apa berikutnya? Datangi suara itu, datangi ke masjid untuk memenuhi panggilan itu. Jadi ketika kemudian disebutkan nama Allah, maka kemudian bergetar hatinya. Apabila kemudian melakukan kesalahan, cukup kemudian diingatkan. Ya, diingatkan dengan apa? Dengan kata-kata yang itu mengingatkan pada Allah. Maka kemudian dia segera menghentikan apa yang dia kerjakan dan kembali pada kebaikan. Maka dia beristighfar, maka kemudian dilanjutkan dengan perbuatan baik. Nah itu, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebut nama Allah itu sudah cukup baginya untuk mengingatkan pada kebaikan. Jika disebut nama Allah, maka dia segera berhenti berbuat keburukan. Jika disebut nama Allah, maka kemudian apa? Dia bersegera untuk mendatangi kebaikan itu. Ya. Cukup itu? Tidak. Tidak cukup dengan itu. Di dalam ayat itu kemudian disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila kemudian didengarkan ayat-ayat Allah padanya, maka kemudian bertambah yakinlah dia, bertambah keimanan kemudian. Dia semakin yakin, dia semakin beriman pada Allah. Jika kemudian didengarkan ayat Allah, maka kemudian dia semakin yakin, semakin beriman. Nah, itu. Jadi kalau orang yang beriman itu, maka dia memiliki ciri itu, yaitu ketika kemudian disebut nama Allah, maka kemudian bergetar hatinya. Kemudian ketika dia diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka kemudian bertambah keimanannya. Nah, itu ciri yang kedua ya Pak ya. Jadi ciri yang kedua itu adalah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi makanya kemudian dengan hal seperti ini mari kita kemudian berefleksi, bermuhasabah pada diri kita. Apakah kemudian kita sudah berbaik sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Allah itu atau tidak? Jangan-jangan kemudian ketika ada panggilan yang lain, ada seruan yang lain, malah kemudian mengikuti sebuah tersebut, bahkan padahal itu kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih banyak yang di luar sana, ya masih ada yang di luar sana yang banyak itu, yang kemudian ketika dikumandangkan adzan, bahkan itu di Sayyidul Arya, di hari-hari Jumat yang harusnya kemudian aktivitas dihentikan, ya kan? Tapi kemudian pada waktu ada kewajiban menunaikan sholat Jumat, maka kemudian yang terjadi malah transaksi, malah kemudian masih jalan begitu, jual beli masih jalan itu, malah jadi jalan-jalan itu masih berlalu lalang orang-orang. Ya, padahal itu ada kewajiban kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi dia sholat Jumat itu tidak menggetarkan hatinya. Sholat Jumat itu yang merupakan kewajiban itu tidak kemudian membuat dia meninggalkan aktivitasnya. Adzan Jumat itu tidak menghentikannya dari aktivitas itu. Ya, jadi malah kemudian jual beli masih berlangsung. Kemudian perjalanan, ya jalan-jalan itu masih kemudian tidak sepi dari orang, lalu aja. Padahal waktu sholat Jumat sudah mulai gitu. Ya, alhamdulillah kalau di sini di portal ya Pak ya, waktu sholat Jumat ya, sebelah sana. Oh enggak, kalau dulu kan di portal ya. Di portal ya Pak ya. Ya harusnya seperti itu kan. Oh COVID dulu ya. Ya di portal ada sebagian masjid itu jalannya di portal itu, ya pada waktu sholat Jumat.
Kenapa? Karena ini kaitannya dengan ayat ini. Ya, untuk melaksanakan ayat ini. Nah, jadi hadirin rahimahullah. Jadi orang-orang yang beriman itu punya ciri-ciri itu. Masih ada lagi nggak? Ada. Masih banyak ciri-cirinya. Jadi yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Itu jadi berikutnya, orang yang beriman itu adalah yang dia ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha, yang dia mengikuti perintah Allah. Ya, yang dia mengikuti perintah Allah. Atti'ullah wa atti'ur rasul, dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan mengikuti para pemimpin, ya, di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jika kalian itu berselisih terhadap segala sesuatu, maka kemudian farudduhu ila Allahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu jadi berikutnya itu. Jadi kata Allah, ya kan, dalam ayat itu disebutkan orang-orang yang beriman itu dia itu cirinya adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti perintah para pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasul. Jika kalian itu kemudian ada perselisihan, maka kemudian dikembalikan kepada Allah dan Rasul, pada hukum-hukum Allah. Jadi demikian itu tiga ciri yang itu menjadi ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya. Jadi saya sebutkan tadi dalam surah Al-Hajj, di mana orang-orang yang beriman itu dia itu melakukan rukuk, melakukan sujud, melakukan ibadah, berbuat baik, akan menjadi orang-orang yang tuflihu, menjadi orang yang beruntung. Kemudian ciri yang kedua, orang yang beriman itu dia kemudian bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, tidak kemudian biasa saja. Ya kan, kata orang sini apa ya, orang Serang itu jojok baik, ya. Jadi dia bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, kemudian dia akan bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat Allah. Ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah orang yang beriman itu maka dia taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulullah, taat kepada ulil amri yang kemudian mengikuti Allah dan Rasul. Jika kemudian ada perkara, ada permasalahan, maka kembali kepada kitab Allah dan Sunnah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, baik, alhamdulillah. Ini ada orang pertanyaan tidak ya? Ada. Baik. 10 menit lagi sepertinya mau ada nih. Demikian materinya. Jadi materi ini semoga bisa membawa kita kepada kebaikan, bertambah kebaikan pada diri kita, sehingga kemudian menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Wafukul ada nama yang mencerita ini. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ada yang perlu didiskusikan, ditambahkan di persiaran sebelum nanti ditutup dengan doa. Bebas. Ya malah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin ada mepet ya. Tadi setelah judulnya kan mungkin ciri-ciri orang yang beriman ya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya kan dari lahir sampai usia tua, kategori iman itu kan tentu ada klasifikasinya tergantung pola hidup orang masing-masing. Nah, kalau umpamanya di usia yang katakanlah udah usia 30 atau 40, 50, 60 ke atas, ya namanya orang untuk beribadah kan ada, kalau orang
masih dibilang ada bilang gentongnya lah, kadang-kadang sholat, kadang enggak. Nah, ketika dia mulai sadar, ya di usia yang mungkin 50 atau 60 tahun, nah, dia baru fokus gitu tuh ke ibadah. Nah, terus baru menyadari bahwa itu memang di usia yang lalu itu banyak kesalahannya gitu. Nah, tapi di sisa usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mulai tobat atau dan lain sebagainya, menyempurnakan kehidupan yang tadi disebutkan. Nah, dalam kategori iman itu apakah memang dari lahir atau mungkin di usia dewasa sampai akhir hayat, atau mungkin separuh yang ditobatnya setelah akhir hayat, atau mungkin yang sebelumnya tidak bisa disebutkan beriman gitu. Ya mungkin ada sedikit pencerahan gitu ya, di mana titik umat atau orang bisa disebut betul-betul beriman gitu. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah luar biasa ya. Jadi al-insanu mata'al khata wa nisyan. Manusia itulah tempatnya salah dan lupa. Tapi yang paling bagus adalah mereka yang ketika sudah sadar, maka kemudian bersegera wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Itu perintahnya. Jadi perintahnya adalah bersegera ketika sudah menyadari, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Jadi ampunan Allah itu lebih luas daripada kemaksiatan yang kemudian atau kemudian dosa-dosa yang kemudian kita kerjakan. Itu Pak. Jadi jangan berkecil hati apabila kemudian baru di usia yang sudah sudah dewasa itu baru menyadari tentang ini. Tapi memang lebih bagusnya keimanan itu dari kecil. Kalau kita bicara masalah ideal, ya. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, terpupuk keimanannya, terpupuk kesadarannya, sehingga kemudian dia dari awal sampai akhir hayatnya itu, maka dia berada dalam kebaikan. Nah, kalau kita lihat dari sirah Nabi dan sirah sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, itu kita bisa dapat sebuah kesadaran baru. Bagaimana kemudian di sana ada miniatur kehidupan manusia. Kalau kita belajar di sana. Jadi miniatur kehidupan manusia itu benar-benar terlihat dalam sirah sahabat dan sirah Rasul dan sirah sahabat. Jadi ketika kemudian terkait dengan masuk Islamnya para sahabat, itu kan warna-warni, banyak sekali yang kemudian itu mungkin hari ini itu melekat pada pribadi-pribadi kita. Mungkin hari ini itu kemudian ada di dalam kehidupan sekarang. Contoh, ada namanya sahabat Tolha. Sahabat Tolha itu dari kecil sudah ngaji sama Rasulullah. Dan sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, itu dari kecil usia 8 dan 10 tahun itu sudah dibimbing keimanannya oleh Rasulullah SAW. Jadi dari kecil sudah dibiasakan berbuat baik, ya, dibiasakan untuk beribadah dengan baik, ya. Maka kemudian kita tahu bagaimana besarnya sahabat Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Ketika dewasanya maka menjadi seorang yang hebat. Itu. Kemudian ada sahabat yang lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beliau masuk Islamnya itu pada usia yang sudah, ya kan usianya kan sama dengan Rasulullah, sebanding itu, seumuran itu. Jadi Rasulullah itu kan berumur 40 ya kan ketika kemudian memperoleh nubuwah. Maka setelah itu kemudian berdakwah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka di saat itu kemudian menyadari kebaikan. Kemudian misalnya Sayyidina Umar itu bagaimana itu? Kurang hebatnya apa dia
seorang jawara yang luar biasa ya kan, dia itu menjadi tokoh yang kemudian disegani, yang dia memiliki perawakan tinggi, yang dia kemudian memiliki kehebatan, tapi suka mabuk-mabukan, bunuh anak perempuannya dibunuh hidup-hidup oleh Sayyidina Umar. Gimana itu? Karena tradisi jahiliyah mengatakan anak perempuan itu membuat kehinaan dalam keluarga. Maka kemudian Sayyidina Umar itu membunuh anaknya itu. Maka kemudian apa yang kemudian terjadi berikutnya? Sayyidina Umar akhirnya kemudian masuk Islam setelah kemudian dibacakan ayat Allah surat At-Toha. Surat At-Toha itu dibacakan oleh iparnya kemudian dipukuli ketika setelah membaca surat At-Toha itu dipukuli kemudian. Setelah itu malah datang hidayah di usia yang sudah dewasa. Tidak seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kita tahu Sayyidina Khalid bin Walid itu bahkan masuk Islamnya itu setelah memerangi Rasul. Coba bayangin. Khalid bin Walid itu sempat memerangi Rasul dalam 3 kali perang. Bahkan hampir menang di dalam perang Uhud itu. Rasulullah terbunuh. Ya kan? Pada waktu perang Uhud, dan itu komandannya adalah Khalid bin Walid. Ternyata setelah kejadian itu dirinya gelisah. Jadi kenapa setiap kali bertemu dengan Rasul, kenapa setiap kali berperang dengan Rasul ada yang salah dalam diri saya? Saya seharusnya tidak ada di sini, bukan di kubu Quraisy gitu. Yang kemudian memerangi Rasul, saya harus kemudian ada di kubu sanaku, berada dalam barisan Rasul. Harusnya seperti itu dia berkata dalam hatinya. Maka kemudian setelah ada surat dari saudaranya kan masuk Islam duluan, maka kemudian muncul hidayah, masuk Islam. Ya, jadi itu gambarannya bahwa realita bahwa manusia itu berwarna-warni ya, dengan perjalanan hidup masing-masing. Tidak bisa kemudian ditentukan kapan. Lebih baik memang paling ideal ada dari kecil, sebagaimana kemudian Sayyidina Ali atau kemudian cucu Rasulullah Sayyidina Hasan yang kemudian ketika lahir sudah mengenal Islam, lalu kemudian ketemu dengan Rasulullah, baru lahir langsung kemudian ketemu dengan Rasulullah. Paling bagus ya itu dia. Jadi tapi kan tidak semua orang bisa melewati itu semua ya, maka kemudian yang paling bagus bagaimana setelah kemudian dia sadar, maka kemudian bersegera pada maghfirah Allah, kemudian memenuhi seruan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kemudian ada dosa-dosa besar, maka kemudian tutuplah dengan taubatan nasuha. Tutup itu dan kemudian tutup sejarah itu, tutup periode itu dengan taubatan nasuha. Jangan kemudian dikerjakan lagi, jangan kemudian diulangi lagi perbuatan itu, dan kemudian kembali pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, semoga hadirin Allah, semoga dengan sisa umur yang masih ada ini ya, jadi kita juga berharap ya, ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah menyertai kita semuanya, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan itu ada dalam diri kita, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga amal perbuatan kita itu ditimbang oleh Allah SWT lebih berat timbangannya daripada apa yang sudah kita kerjakan pada masa lalu kita. Demikian hadirin Allah. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Untuk menjaga keistiqomahan keimanan seperti apa Pak? Barangkali ada intinya. Ya. Jadi rumusnya menjaga ini, saya juga baru belajar ya tentang ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang ini. Ya, ini adalah menjaga kebaikan itu tidak gampang. Ya, itu tidak mudah. Contohnya sholat itu. Sholat itu harus kita jaga, ya kan? Dan itu tidak mudah. Bagaimana cara kemudian menjaganya? Satu-satunya cara adalah kerjakan. Sudah. Jadi kerjakan gitu.
Apa yang kemudian kita sudah menjadi pahala kebaikan bagi kita, seperti dalam surah Al-Hajj tadi yang mengatakan di dalam bagian ayat tadi, waf'alul khaira la'allakum tuflihun tadi. Kalau kita sudah mengerjakan perbuatan yang baik, maka kemudian kerjakan. Jangan kemudian ditunda-tunda. Jangan kemudian pekerjaan yang baik itu kemudian diganti dengan pekerjaan lain. Ya itu. Sudah rumusnya itu, kerjakan. Ya, kalau sudah kita itu rajin berpuasa, kerjakan. Puasa itu. Ya. Jangan sampai kemudian nanti udah kesusulan sama godaan. Kalau kita sudah rajin kemudian bersedekah, kerjakan. Kalau kita sudah terbiasa untuk beribadah rajin ke masjid, kerjakan. Kalau kita sudah terbiasa ya ngantar anak, ya ngantar anak itu juga perbuatan yang baik ya. Bagaimana kita ngantar anak kemudian ke sekolah, ya kan, nganterin mereka, ya kan, kemudian sampai ke pintu sekolah nganterin, ngelihat mereka sampai masuk kelas, ya kerjakan gitu. Jangan kemudian diganti dengan aktivitas lain, itu kan sudah perbuatan yang baik. Ya. Jadi momen-momen itu jangan kemudian diganti dengan perbuatan yang lain. Itu nanti akan insya Allah akan kemudian istiqomah. Sebagaimana ngaji, ya Bapak Ibu jamaah nggak ada ibunya saja. Jadi jamaah rahimahullah, kalau sudah terbiasa ngaji seperti ini maka kerjakan. Hari ini sudah datang, alhamdulillah, ya kan? Besok datang lagi pada waktu pengajian. Itu kerjakan. Emang segala sesuatu kalau namanya yang baik itu harus dipaksa, harus dikondisikan. Tidak ada yang namanya perbuatan baik itu datang dengan sendirinya. Harus kita lakukan, kerjakan. Kalau tidak maka kemudian akan diganti dengan perbuatan yang lain, yang nilai pahalanya, nilai perbuatannya barangkali akan lebih buruk daripada apa yang sudah kita kerjakan. Kalau sudah terbiasa tilawah, sudah biasa baca Quran, maka kemudian kerjakan. Jangan sampai kemudian tergantikan oleh perbuatan yang lain. Demikian. Masih ada lagi pertanyaan, masih ada sisa waktu untuk Satu lagi. Makasih ya. Membahas tentang iman, sebenarnya iman itu apa sih kan? Langsung aja, iman apa itu iman? Terus adakah iman yang benar dan iman yang nggak benar, adakah itu? Terima kasih. Ya. Jadi iman itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa tuh kalimat Arabnya itu. Jadi iman itu adalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian kalau kita bicara masalah itu berarti sesuai dengan rukun iman yang kita ketahui itu. Iman itu yang meliputi itu. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada nabi, iman pada kitab, iman pada hari akhir, iman pada qadar. Jadi kalau semua rangkaian itu kemudian kita yakini, maka kemudian kita disebut sebagai iman, beriman semuanya itu. Karena hari ini kita dapati misalnya nih, tadi ada Haji tadi bertanya bagaimana iman yang sempurna itu ya. Sebenarnya kalau bicara masalah individunya itu ya tidak ada yang sempurna, tapi kalau kriteria 6 ini sudah kita penuhi berarti kita sudah beriman itu. Contoh hari ini, manusia hari ini, orang-orang hari ini itu tidak memahami bahwa perbuatannya itu akan dihisab oleh Allah. Ya. Jadi dia kemudian berbuat apa saja, berbuat maksiat, kemudian dia riba, dia zina, dia judi online ini. Judi online ini, masya Allah, luar biasa ya orang Indonesia ya. Sampai anggota DPR-nya aja judi online, ya kan? Jadi kenapa dia melakukan aktivitas itu? Karena dia tidak yakin bahwa perbuatannya itu dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mana itu? Dia tidak yakin terhadap iman pada hari akhir itu. Bahwa suatu saat itu dia akan meninggal, bahwa suatu saat itu dia akan mati, dia akan terkubur, dia akan terputus dari dunia, tidak akan selamanya di dunia. Dia akan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa sebuah amal-amal keburukan. Dia tidak yakin ke sana bahwa nanti itu ada pertanggungjawaban terhadap seluruh amal yang dilakukan itu. Itu kan iman pada hari akhir itu. Ya kan?
Iman pada hari akhir itu tidak nyampe pada pemahaman kita, itu tidak pemahaman orang-orang hari ini, sehingga kemudian dia lebih memilih perbuatan maksiat daripada perbuatan yang baik. Pada di sana ada namanya hisab. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya hisab Allah itu cepat, sangatlah cepat. Ya, maka kemudian harusnya iman kita itu harus sampai pada sana. Kita tuh yakin bahwa nanti itu ada hari penghisab terhadap amal perbuatan kita. Nah, itu iman itu. Ya. Jadi rangkaiannya ya beriman pada Allah, pada malaikat, ya kan, pada nabi, pada kitab, ya, pada hari akhir, pada qada dan qadar, pada takdir. Kalau kita bicara masalah takdir itu luar biasa jemaah Allah. Karena di sana kita bisa kemudian ya kan menentukan sebenarnya ini perbuatan kita atas kesadaran kita atau bukan. Nah, kita itu memilih perbuatan itu kan karena pemahaman kita, karena kesadaran kita. Kenapa hadirin semuanya itu memilih menghadiri majelis taklim ini, menghadiri forum ini? Ini kan pilihan kita. Ini kan tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kan tidak dipaksa oleh Allah. Ini kan pilihan kita, maka kemudian kita memilih perbuatan yang baik. Itulah iman pada takdir yang benar. Sehingga kemudian pilihan perbuatan kita adalah pilihan perbuatan baik. Itu iman pada takdir. Sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan lain yang kita kerjakan selain perbuatan baik. Harusnya sampai ke sana. Ya. Jadi iman itu seperti itu gambarannya. Bapak Ibu rahimahullah, jamaahullah. Jadi bagaimana kemudian kita, apa yang kemudian kita yakini itu terimplikasi ada dalam diri kita. Apa? Buktinya apa? Buktinya perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan tiap hari itu merefleksikan iman kita. Ya kan? Jadi kalau orang yang sudah dalam surah Al-Hajj tadi, ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat, itu nyambung sebenarnya. Orang yang dia itu bersujud, orang dia itu yang melakukan ruku, melakukan sujud, beribadah pada Allah, maka dia biasanya perbuatan yang baik. Kalau dia sholatnya itu benar karena Allah, dia mengikuti sholat itu sesuai dengan syariat, maka kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik. Malu dong, udah sholat biasa ke masjid kemudian maksiat, pasti perbuatan yang baik. Ya. Jadi demikian, ini udah ada tanda ya. Demikian hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya dilimpahi keberkahan, kerahmatan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikuatkan iman Islam kita, dijauhkan dari segala maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.